Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammad 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya awwalan bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, Allahu akbar qawli, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali lagi mengingatkan kepada kita semua yang muslimin untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung segala perintahnya dan menjauhi-jauhnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita meningkatkan takwa? Yakni dengan senantiasa lebih semangat lagi menjalankan segala perintah Allah dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Apalagi di awal dan juga di tahun baru Hijriah ini 1447 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Dengan upaya inilah kita mampu berada pada jalur yang telah ditentukan oleh agama sehingga tidak melenceng dan tersesat di jalan yang tidak benar. Dan dari saat ini hati memperingatkan dan juga mengingatkan juga kembali kepada kita untuk selalu introspeksi diri. Memang kehidupan kita di dunia ini seperti lewat sebuah jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan terjal yang harus kita lalui. Kemudian medan penuh dan mendatar tak boleh membuat kita terlena diri. Perjalanan kita menyisakan masalah sebagai mana, masalah ini sebagai kenyataan dan masalah yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai tujuan. Dan ketahuilah rambu-rambu yang mampu memandu kita berada di jalan yang benar. Dan bekal yang paling baik dalam perjalanan adalah takwa. Sebagaimana firman Allah, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wattaqun ya ulil albab." Artinya berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dalam sebuah perjalanan panjang, kita haruslah menyempatkan diri berhenti sejenak untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan. Begitu juga dalam kehidupan di dunia ini, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi diri, evaluasi, menghitung sekaligus kontemplasi yang dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabah. Pentingnya muhasabah ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertutur, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbar. Inna ma yaqul hisab yawm al-qiyamah 'ala man hasaba nafsahu fid dunya." Yang artinya setelah introspeksilah kalian sebelum kalian dihisab dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi peningkatan yang besar yaitu hisab. Sesungguhnya hisab pada kalian akan menjadi ringan hanya bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Rasulullah juga bersabda, riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu, "Al-aisu man da'ala nafsahu wa 'adala ba'da al-maut wal 'abidu man ba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang cerdas, orang yang sukses adalah orang yang bisa mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta beramal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam Al-Quran Allah juga mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhir. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dari perintah Allah dan Rasulullah serta nasihat dari para sahabat tidak bisa mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat daripada introspeksi diri. Setidaknya ada 5 manfaat. Yang pertama, sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan introspeksi diri kita akan mampu melihat kembali berjalan hidup sekaligus mengoreksi mana yang paling dominan dari perjalanan hidup kita selama ini. Apakah kebaikan ataupun apakah keburukan, apakah manfaat atau benar, atau apakah semakin mendekat atau malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan ini harus menjauhkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa nashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami hati mereka dan memberi kesaksian kami mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Surah Yasin ayat 60. Kedua, apakah kita sudah memperbaiki diri? Dengan introspeksi diri kita mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri maka kualitas kehidupan akan lebih baik dan waktu dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat bagi diri dan orang lain. Yang ketiga, menjadi momentum mawas diri. Diibaratkan ketika kita pernah memiliki pengalaman lewat jalan yang penuh dengan lihat itu, maka kita bisa lebih berhati-hati dan kita akan melewati kembali di jalan tersebut. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita dari terjerumus di jurang yang dalam sepanjang jalan. Sebagaimana firman Allah, wa'atimullah wa'atim Rasul wa'adamu fa'intahu ilaikum wa'adamu anna ma'ala rasulil balagh. Yang artinya taatlah kamu kepada Allah dan Rasulullah serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa walimat Rasul kami hanya menyampaikan ajaran Allah dengan jelas. Yang keempat, yaitu memperkuat komitmen diri. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan komitmen untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Jangan juga yang sama. Buat masa lalu yang negatif. Lakukan hal positif hari ini dan hari yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yawmuhu khairun min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yawmuhu min amsihi fahuwa maghdub, wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi fahuwa ma'ruf." Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya siapa saja yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, maka itu golongan orang yang beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu golongan orang yang merugi. Dan siapa saja yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin, maka dia akan terlambat atau celaka. Hadis riwayat Imam Nawawi. Yang kelima terakhir, sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan tahu diri, kita harus sadar sebenarnya bahwa keberadaan kita sampai detik ini sama sekali tak lepas dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Oleh karenanya kita refleksi diri akan membawa kita mengingat nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Dari uraian ini mari kita senantiasa melakukan introspeksi diri setiap saat, terlebih di tahun baru ini. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa lebih baik dari tahun kemarin. Hari ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Ila
Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik fi jalalika wa kamalika ala asrafi ubbadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, kama asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, innahu lam yazal ala kulli syai'in wakila, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, akramul awwalin wal akhirin, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man min at-tabi'in salatan da'imatan ila as-samawati wal ardh. Amma ba'du ya ayyuhal hafidhun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tughashimu Allah minha wa bawan wa hafizu 'ala wa'ati wa hududil jum'ah wal jama'ah was sawm wal yamin al maktubat wal wajibat wa 'alamu anna Allah ma'akum wa kana bima malaikatil musabbihati bi qudsi inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصل على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الذنوب برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل قلوب المؤمنين وانصرنا واخوان المسلمين خصوصا في فلسطين وفي غزه وفي العراق وفي نبانا وفي مصر وفي اليمن وفي بلاد المسلمين عامه. اللهم ارزق الصحه والعافيه والرضا والفتحه. اللهم هدك المشرك على وعلى دين من اليهوديين اسرائيل عمل الظالمين. اللهم شتت شملهم ومكنهم ولبسا وبعد بينهم عن الدنيا والدنيا قبل الاخره وقبل اجلهم يا جبار القهر وقبل جبار القهر جبار القهر تمين 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 بالشتاء ومن السجين. انصرنا على القوم الكافرين وانصرنا واهدنا اليه السالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. اقيموا الصلاه. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله